Bu, mohon izin. Jadi mohon maaf. Saya cut dulu. Saya cut dulu, Bu. Bu, saya cut dulu. Ini menyampaikan aspirasi. Bu, saya cut dulu. Ya. Saya cut dulu. Kami melaksanakan. Saya dengar. Nggak usah teriak. Saya dengar. Nggak usah teriak, tolong nggak usah teriak ya. Kurang kencang, jangan melihat keperempuanan saya. Saya menghormati saudara. Saya cut dulu. Mari bicara baik-baik. Saya datang dengan baik-baik. Saya cut dulu. Silahkan. Iya, betul. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari beberapa kunjungan ya dari Jokowi ya ke Wonosari katanya begitu kan ya. Masyarakat melakukan begitu kan ya tanda-tanda dan bahkan ya ada spanduk yang kemudian mengatakan ya, selamat datang Presiden Jokowi ya, rakyat Wonosari sudah pinter ya memilih pemimpin katanya begitu. Dan akibatnya saling dorong-mendorong hal seperti itu dari kader-kader pendukung dari Pak Ganjar. Tapi nampaknya orang-orang itu begitu antusias ya melihat ini sebagai bentuk katanya ancaman begitu kan. Tapi saya kira bahwa mengeluarkan ekspresi kebebasan berpendapat justru menurut saya pribadi biasa-biasa aja begitu kan. Lihat saja Anies Baswedan beberapa kali ditolak di muka Anies Baswedan saja begitu kan ya. Ada gambar yang kemudian mengatakan dalam beberapa kampanye kemarin Anies Baswedan ke pasar diteriaki ya 02 di depan muka Anies Baswedan sendiri. Tapi lantas bagaimana dengan narasi-narasi ini ketika menyampaikan aspirasi, kenapa tidak boleh begitu kan? Ini rakyat Indonesia loh begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi, karena masyarakat hari ini sudah cerdas ya, tidak ada penolakan apapun, tapi hanya memberikan masyarakat Wonosari ya sudah pinter memilih pemimpin ya. Sudah saatnya saya pilih Ganjar katanya begitu. Jadi ini menjadi perdebatan-perdebatan yang kemudian ya menjadi perdebatan yang sangat luar biasa dengan anggota DPR dari PDIP di situ begitu kan ya, jangan macam-macam katanya begitu. Jadi dari beberapa hal ini menurut saya pribadi langkah ini sebenarnya tidak menjadi masalah karena ini kebebasan berpendapat begitu kan, mau apapun kayak mau teriakan apapun kayak begitu kan, karena pada saatnya adalah ya dari Anies Baswedan sendiri begitu kan, ketika kampanye berkeliling kemana diteriaki Prabowo, dia biasa-biasa aja kok begitu kan ya, tidak baper dan sebagainya begitu. Kenapa ketika Pak Jokowi lewat terus kemudian ada spanduk bahwa masyarakat Wonosari sudah pinter pilih Jokowi dan sebagainya, kenapa kok menjadi masalah besar? Dan itu pertanyaan penting. Saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami memberikan edukasi di situ begitu kan. Kebebasan berdemokrasi silahkan sah-sah aja sebenarnya ya. Ya kalau kita bandingkan dengan Anies Baswedan jauh mereka, karena di mukanya begitu Anies Baswedan ditunjuk ya. Saya pilih dua Pak, saya dipilih Prabowo Pak, tidak memilih Pak Anies kata begitu. Biasa-biasa aja mereka begitu. Bahkan letupan-letupan di masyarakat ini tidak muncul begitu saja Pak. Ya mereka paham bahwa demokrasi ini sedang terancam katanya. Ibu yang di atas adalah Ibu Enda Subekti Kuntaningsih ya, Ketua DPC PDIP Perjuangan ya Gunung Kidul sekaligus Ketua DPRD Gunung Kidul. Pembawa spanduk ini ada yang menangkap dan memukulinya di bawah teman Aki ke RS ya katanya begitu. Ini komedi ya suasananya, tapi pada kenyataannya dengan tulisan-tulisan seperti ini saya kira wajar-wajar aja begitu kan. Selamat datang Bapak Jokowi, kami sudah pinter, kami pilih Ganjar. Apa dalam hal ini kan menyuarakan kebebasan berpendapat. Tapi toh pada hakikatnya kenapa dengan adanya pendukung-pendukung mereka lalu kemudian ada sesuatu yang kemudian didorong sampai ada penangkapan dan sebagainya. Kalau ini dianggap ancaman ini gimana? Padahal ini rakyat biasa loh begitu kan ya. Menurut saya pribadi ya saya berpendapat bahwa inilah demokrasi, kita harus memberikan kebebasan kepada siapapun tentunya. Karena pada kenyataannya adalah kebebasan itu sangat penting sekali begitu dibandingkan dengan hanya ya masyarakat ya dibatasi, ruang gerak mereka dibatasi. Saya kira agak gimana begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini kan tidak menjadi provokator sebenarnya, hanya memberikan statement ya dukungan itu begitu. Bahkan ya satu sisi ini menjadi ricu di situ begitu kan ya. Ini yang sweater abu-abu siapa ya? Rakyat biasa kah atau siapa katanya? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan ya 3 poin dalam tulisan spanduk ucapan selamat datang ya, pengakuan kesadaran intelektual,
ungkapan kebebasan hak menentukan pilihan, di mana letak kesalahannya? Mendekati presiden, jika zona yang akan dilewati Jokowi harus steril, sebaiknya penduduk dijauhkan dari jalanan. Betul juga begitu kan ya. Jadi menurut saya pribadi kebebasan berpendapat itu sangat penting sekali begitu dibandingkan ya hak rakyat lalu kemudian dibatasi di situ. Apa inti dari ini begitu? Inti dari ini adalah kebebasan berdemokrasi siapapun begitu kan. Jadi menurut saya pribadi seperti Pak Ganjar, seperti Anies Baswedan ya pernah diteriaki di depan muka aja begitu ya. Di depan mukanya begitu kan. Ya Pak, saya tidak memilih Bapak, saya memilih 02, Prabowo katanya begitu. Jadi Anies Baswedan santai-santai aja pada waktu itu pada kampanye belusukan di pasar-pasar itu begitu kan. Tidak pernah dendam, justru Anies Baswedan bersalaman begitu kan. Kalau seorang Jokowi ya, kalau saya pribadi seorang Jokowi, seorang presiden dikatakan seperti itu, ada spanduk bahwa Wonosari sudah pinter, sudah saatnya milih Ganjar dan sebagainya, saya akan turun ya, sampari orang itu saya akan salamin dan saya akan peluk. Inilah demokrasi kita begitu kan. Seharusnya kan seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya ya masyarakat kan sudah cerdas hari ini begitu kan ya. Bro, itu poster nggak ada kata-kata aneh yang menjelekkan atau apa. Itu ya dari pilihan politik masnya. Mereka terancam emang tuh presiden, makanya cuti dulu kalau mau kampanye. Dan itu poin penting di situ begitu kan. Selama Pak Jokowi masih masih nuansa mereka masih tidak cuti begitu, maka akan menjadi catatan penting di situ begitu kan. Catatan penting di situ adalah artinya apa? Kekuasaan itu bisa digunakan sewenang-wenang mereka begitu kan. Artinya dengan adanya penangkapan-penangkapan seperti ini saya kira agak lucu juga begitu kan ya. Untunglah tidak ditangkap ya, karena ada masyarakat dari dari ketua DPRD di situ turun tangan dan bisa mengawasi itu begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya dukung Pak Ganjar, saya dukung Prabowo, saya dukung Anies Baswedan, ngapain kita harus seperti itu begitu kan? Ini kan kebebasan berdemokrasi, silahkan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini dianggap ancaman, ini kan tidak layak di situ begitu kan ya. Jangan-jangan ada sesuatu yang kemudian mengarah ada apa begitu kok sebegitu mereka paniknya begitu kan. Jadi saya bukan pendukung Ganjar, tapi dengan hal-hal seperti itu demokrasi kita jangan diciderin seperti itu begitu kan. Kebebasan berpendapat itu kan memang harus ada begitu kan. Kebebasan berpendapat di situ begitu. Tapi kalau presiden tidak boleh dikritik dengan seperti itu, gimana caranya begitu kan? Coba bayangkan ini menurut saya pribadi alangkah baiknya ya. Menurut saya pribadi ya kebebasan berpendapat sah-sah aja begitu kan. Ya tapi intinya adalah ya menurut saya pribadi ini harus di cross check begitu bagaimana demokrasi yang benar di situ begitu kan. Tapi banyak muncul spekulasi itu begitu, sangat disayangkan begitu, dan bahkan ya di 2024 ini ya semakin memanas di mana-mana, tapi pada kenyataannya masyarakat harus cerdas memilih pemimpin di situ begitu, siapapun orangnya begitu kan. Jadi tidak hanya siapapun yang kemudian tiba-tiba menentukan pilihan, tapi lantas orang-orang akan melihat bagaimana rekam jejak mereka, siapa sih yang memberikan kebebasan itu begitu kan. Itu poin penting loh begitu, dibandingkan nuansa-nuansa seperti ini begitu kan ya. Wonosari sudah cerdas, masyarakat sudah cerdas, jangan-jangan ini menjadi tanda jangan-jangan ya Prabowo Gibran anjlok di situ begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.